Sekali lagi para kiai, para ulama, semuanya, nggih, ibu nyai, ustadz ustadzah, semua guru ngaji di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, begitu juga Malaysia, Brunei, Darussalam, dan yang paham-paham bahasa Indonesia yang saya sampaikan ini. Dan kami harapkan seluruh umat Islam sedunia untuk mengkaji kitab ini, ada kitabnya. Bahasa Arab ya, orang India, orang Pakistan sana bisa. Karena bahasa internasional ya, ini bahasa Arab ya. Wahya martabatun azimah, ya ini yaqozoh itu. Tidak semua orang bisa. Tidak semua orang bisa. Qala radhiyallahu anhu, ada nanti kuncinya harus diketahui ya. Kalau qala radhiyallahu anhu berarti yang berkata adalah Habib Abu Bakar. Qala radhiyallahu anhu. Innal Mustafa. Mustafa itu nama lain dari 201 nama lain dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Toha, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Mustafa itu pilihan artinya. Innal Mustafa, sesungguhnya Rasulullah SAW yang bergelar Mustafa, dakhala alayya yaqozotan, masuk menemuiku dalam keadaan terjaga. Ya kayak misalkan ini ya, di studio ini ya. Rasulullah SAW masuk ke rumah ini dalam keadaan saya terjaga kayak gini ya. Fa'anak tuhu, maka saya merangkulnya. Nah, Kanjeng Nabi dirangkul. Kanjeng Nabi dirangkul. Wa anakoni, dan Kanjeng Nabi merangkulku. Hebat enggak? Nek kalau mimpi, oh gak apa-apa, terserah wong berzina itu boleh dalam mimpi. Membunuh itu boleh dalam mimpi. Ana ingsun, saya. Wal Mustafa dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW syai'un wahidun, menyatu jadi satu ya. Ma'af'alu wala ataharroku bisyai'in, saya tidak mengerjakan dan tidak bergerak melakukan sesuatu illa bi isyaratil Mustafa, kecuali atas petunjuk dari Kanjeng Nabi SAW al Mustafa. Hebat apa enggak? Nah, hebat. Hebat ya. Nanti kalau kita protes kritik ya, Wahabi ya, senyatanya Wahabi ya. Illa bi isyaratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wali at-ittisalu bihi fi thalathati khisal. Ini ngendika bukan saya, Habib Abu Bakar Gresik sendiri ya. Wali at-ittisalu bihi, dan bagiku bisa bertemu tepung nyambung dengan Rasulullah fi thalathati khisalin, dalam 3 perkara. Fi hayatihi, cocok dalam tingkah lakunya ya, wa dzatihi, dan zatiyahnya, wah jisimnya ya, walibasi, dan pakaiannya. Jadi pakaiannya Habib Abu Bakar sesuai dengan Kanjeng Nabi, zatnya sesuai dengan Kanjeng Nabi, hayatnya, perilakunya semua seperti Kanjeng Nabi semua. Hebat apa enggak? Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramal ummah bil mun'ami alaihim wa ja'alaha silsilatan muttasilatan ila yaumiddin. Al-qail fi muhkamil kitabil aziz, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wal qail azam min qail wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa qaidil ghurril muhajjalin ila jannatin na'im. Al-qail la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina 'alal haqqi hatta taqumas sa'ah. Sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumiddin. Amma ba'd.
para pemirsa dimanapun berada di seluruh dunia yang berbahagia. Semoga senantiasa setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, dan tahunnya senantiasa Allah mengkaruniakan kepada panjenengan semua hormon kebahagiaan, hormon testosteron, hormon dopamin, dan jenis-jenis hormon lain yang menunjang rasa bahagia lahir dan batin panjenengan bersama dengan anggota keluarga sampai zuriyah keturunan panjenengan semua. Perkenankanlah malam hari yang penuh berkah ini kami sowan ke hadapan panjenengan untuk intisyarul ilmi atau nasrul ilmi, berbagi informasi, tukar pengalaman bersama di malam hari ini. Dengan harapan ridho ilahi selalu kita minta supaya diijabahi, yakni mendapatkan ilmu yang manfaati dan maslahati untuk urusan dini kita, begitu juga untuk kebahagiaan kita dunia hatal akhirati. Kita malam hari ini akan berbagi kitab yang berisi kumpulan pangendikan dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik yang terkenal dengan Haul Gresik setiap tahunnya itu. Di dalam kitab ini nanti akan kita kupas beberapa poin, beberapa lembar saja, tidak semuanya, nanti selanjutnya panjenengan teruskan sendiri. Ini kitab sudah kami bagi bersama dengan panjenengan di link heizin.com Flipsbooks yang dapat panjenengan pelajari. Kitab ini langka, jenengan cari di mana-mana belum tentu bisa menemukannya. Kitab Majmu' atau kumpulan kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Saqqaf. Di sini ada tulisan Sohib Gresik. Nah inilah Sohib Gresik. Benar apa yang kami sampaikan dan khawatirkan selama ini, bahwa setiap kota nanti akan ada sohibnya. Sohib Solo, sohib Pekalongan, sohib Situbondo, sohib Malang, dan seterusnya. Sohib Betawi, Jabodetabek, ya, Gerbang Kertosusila, dan lain sebagainya. Ada sohibnya semua. Yang punya itu ada. Tidak hanya sohib Mirbat saja, tapi juga ada Sohib Gresik. Nah ini dikarang sebuah kitab. Yang bisa membaca kitab ini tidak semua orang, karena memang bukan bahasa kita, yakni bahasa Arab sana. Kitab ini bisa menjadi bukti bahwa propaganda untuk mengakuisisi, mengekspansi, ya, dengan jalur agama. Mohon maaf. Dan kita banyak yang terlena, tidak waspada. Kitab ini nanti diedarkan di daerah Hadramaut Provinsi, Kota Tarim sana, Darul Mustafa, Mukalla, Aden, dan sekitarnya. Terus mereka orang-orang Yaman berbondong-bondong untuk mengikuti jejak kawan-kawannya, leluhurnya, atau satu klan dengan mereka. Terus kita bisa apa? Kalau seperti Bali untuk menarik wisatawan asing sehingga mendapatkan keuntungan devisa ya bagi negara, ya nggak mengapa. Nah ini justru akan membebani bangsa kita dalam hal ekonomi, dalam hal merusak ajaran murni agama kita. Ini yang harus kita waspadai bersama. Kitab ini PBNU belum punya, Muhammadiyah nggak ada yang punya, Al-Irsyad belum pasti punya, MUI belum tentu punya. Saya nggak sombong.
Yang punya malah panjenengan semua. Malam hari ini kami bagikan bersama kitab karya dari muridnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Nyaingi kepopulerannya Mbah Sunan Giri, Mbah Sunan Maulana Malik Ibrahim. Merampas kota. Lalu dikholi dengan khol Gresik. Ya nggak salah, memang Sohib Gresik ada di dalam kitab ini. Sohib Gresik, kholnya ya khol Gresik. Jadi kalau kita protes ya mereka akan berpegang teguh pada kitab ini. Lah kalau kitab ini dipegang oleh kiai-kiai pribumi, oleh santri-santri, maka mereka akan fanatik buta. Wah, ini ada kitabnya, ada kitabnya. Karena tidak semua bisa membaca bahasa Arab, tulisan Arab, apalagi yang tidak berharokat, maka kita akan mudah terperdaya. Hati-hatilah kawan semua. Hati-hatilah. Apa reaksi dari negara, pemuka agama, tokoh masyarakat kita. Setelah kitab ini nanti panjenengan ketahui bersama, tolong sampaikan dan bagikan kepada semua yang ada di seluruh Indonesia. Waspadalah dan waspadalah. Habib Abu Bakar Gresik ini fotonya. Jika panjenengan kepengen ketemu dengan kanjeng Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah khatamul anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lihatlah wajah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini. Karena wajahnya itu mirip, menyatu dalam diri. Kitab ini ada keterangannya. Gedabrus luar biasa. Gedabrus luar biasa. Jadi kalau misalkan ya, mohon maaf, saya tidak merendahkan, tapi sesuai dengan kenyataan. Beliau itu bukan seorang wali. Nek wali murid ya, wali kelas ya, wali santri. Tapi kalau wali kutub ya, wali abdal, nukoba, nujaba atau waliullah, tidak. Ciri-ciri waliullah itu adalah takwa Allah yang sebenarnya. Tidak mau mengubah ajaran Islam dari asalnya. Tidak merendahkan harkat dan martabat Nabi kita, nabinya. Nah di sini nanti kita akan buka bersama. Apa isinya? Ya beberapa lembar saja. Oleh sebab itu, kawan-kawan kami semua, jika ada yang turut serta ber-YouTube Ria dengan channelnya, ya monggo. Kitab ini bisa jadi 100 video. Ya, wah ini 700 lembar loh. Kita 700 lembar kitab ini. 700 halaman. Jadi kitab karya Mbah Alawi itu luar biasa. Ada yang 1200 halaman. Kitab yang begitu besar-besar tapi isinya kosong. Isinya nol. Nol besar. Besar tapi nol. Naudzubillah, sama naudzubillah. Kok ya ono ya nang Indonesia kayak ngene. Ya karena apa? Banyak pendukungnya. Oleh sebab itu, pengumuman umat Islam di seluruh Indonesia, khususnya warga Gresik, jangan fanatik buta. Kalau ada khol Gresik, Sohib Gresik, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, orang usah teko. Ziarahlah ke makam Syekh Maulana Malik Ibrahim. Ziarahlah ke makam Mbah Ainul Yakin Sunan Giri. Kalau toh mau ziarah ke Mbah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini ya nomor 3 ya. Nomor 3-nya saja, jangan nomor 1-nya. Nanti jenengan kena gendamnya. Bukan karomahnya, bukan. Oh, orang wali untuk karomah. Enggak wali. Nah, ini disebutkan ya. Nah, ini buka di Majmu' Kalamil Arifi Billah. Kalau gelar Arif Billah itu semua orang. Setiap umat Islam pertama kali yang wajib diketahui adalah ma'rifatullah, ma'rifatul ilah. Berarti Arif Billah itu secara umum nggak perlu waktu tingkatan setelah syariat, hakikat, torekat, ma'rifat, nggak perlu tinggi-tinggi. Setiap jenengan semua itu Arif Billah semua. Kenal
siapa Tuhan panjenengan, yaitu Allah Al-Arif Billah. Tapi biasanya kalau gelar-gelar seperti ini khusus untuk waliullah biasanya. Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf Sohib Gresik. Nanti kalau nggak percaya, jangan baca, sampaikan kepada para muhibin mereka. Sohib Gresik, buka di haizin.com. Beliau lahir 1286 Hijriah, wafat 1376 Hijriah, alias tahun Masehinya 1957 Masehi. Jamaah muridi, sebenarnya kalimat ini nggak pas, muridu sebenarnya. Kok muridi sih? Muridu. Yang mengumpulkan dawuh-dawuhnya Habib Abu Bakar Gresik ini adalah muridnya yang bernama Sayyid Muhammad bin Hud As-Segaf. Yang ini terus. Yang ngarang buku yang disandarkan kepada Habib Lutfi bin Yahya itu kan ya sama kan. Dari marga As-Segaf, tapi bukan Habib Lutfinya. Itu sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi yang berhubungan dengan muridnya, anaknya, muhibinnya itu selalu ya setelah meninggal sosoknya itu diminta oleh keluarga orang-orang terdekatnya untuk mengabadikan dawuh-dawuhnya. Abu Bakar bin Ali bin Abi Bakar As-Segaf atau Ba'a bi Inayati Hafidiyah, di anak cucunya. Ya sama seperti ini ya para pemirsa dan pendengar semua. Cahaya dari Nusantara ya. Ini kan gambarnya Habib Lutfi bin Yahya ya. Tapi pengarangnya bukan, yakni Muhdor Ahmad As-Segaf yang atasnya ini. Ini namanya bagian daripada kerjasama dalam propaganda. Ya gitu. Ya ini. Jadi dibantu ya juga oleh cucunya ya. Cucunya. Jadi Tubi'a bi Inayati Hafidihi ya. Nek Hafid itu cucu dari jalur laki-laki, tapi kalau Sibti itu cucu dari jalur perempuan. Nek Hafiduhu bi Inayati Hafidihi ya, Abi Bakar bin Ali bin Abu Bakar As-Segaf. Nah ini fotonya jelas. Biasanya Habib itu senang pamer foto. Siapa yang ingin masuk surga, pandang foto saya. Sampai Sis Al-Jufri. Itu kan begitu juga ya. Jadi sebenarnya hari ini itu saya diundang, mau dimintai keterangan sebagai saksi ahli oleh penyidik dari Polda Sulteng ya. Nanti akan kami beritahu panjenengan semua sebagai sama-sama kawan yang kami beritahukan. Beliau Sohib Gresik ini katanya, jadi jangan sampai ini dipropaganda loh, jangan dibantu deh. Sering mengatakan dawuhnya, pepatahnya, Qolal Habib Abu Bakar As-Segaf li muridihi Sayyid Muhammad bin Hud, ya yang nulis kitab ini, yakni Muhammad bin Hud As-Segaf sama. Ini dawuh pesan dari kutub Abi Bakar bin Muhammad As-Segaf. Kullu ma kadabtahu ihfadhu. Nah ini di halaman sebelum mukadimahnya. Ini. Kullu ma kadabtahu ihfadhu. Setiap apa yang kamu tulis, jagalah, simpan dan peliharalah. Wabaya kau bihi an-naf'u, suatu saat yang akan datang akan bermanfaat. Walladhi taktubuhu wa tajma'uhu hadza. Tulisan yang kamu tulis dan kamu kumpulkan ini, insyaallahu, jika Allah menghendaki, faidatuhu fil mustaqbal. Manfaat atau faedahnya untuk hari yang akan datang, untuk zaman yang akan datang. Wa sayakunu bihi an-naf'u al-kabir, dan keberadaannya akan sangat besar manfaatnya. Ini pesan ya, dari Al-Kutub Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik. Jadi ini semboyan atau moto lah. Terus berikutnya waqala lagi, kullu ma tasma'unahu ihfazuhu wa qayyiduhu wa syawwu ba'dal kalam ma batasma'unahu min ghairina. Jadi ini bagian daripada propaganda melalui kitab yang luar biasa. Biasanya santri-santri kita dari kalangan Nahdliyin Nahdlatul Ulama itu biasanya ya wis pokoknya yakin, pokoknya
Mantep oh ya bahasa Arab nih. Ono kitab dicetak menjadi kitab ya. Yakin wah ini buktinya. Jadi Habib Abu Bakar Gresik itu berhasil mengusir penjajah Belanda dan Jepang. Seandainya nggak ada Habib Abu Bakar Gresik, kita akan dikalahkannya. Terus doktrin nggak ilmiah, nggak ada sumbernya, itu hanya keyakinan bagai katak dalam tempurung gitu loh. Ya terserah saja pendapat sendiri, tapi kebanyakan bersumber dari insting halusinasi. Jadi bukan waliullah atau waliul amri bid-daruri, tapi wali ilusi. Ya mohon maaf kan saya yang bodoh ini. Gitu nggih. Jadi monggo dibuka nanti halaman 22. Halaman 22. Manaqib itu biografi atau keterangan pribadi. Manaqib. Halaman 22 sampai halaman 23. Kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Habib Abu Bakar bin Ahmad As-Segaf. Kana Al-Habib Abu Bakar al-mithlul kamil li sayyidil a'immah al-akabir min ahlil baiti tohir fi akhlaqi wa aqwalihi wa af'alihi wa waqarihi wa sumtihi wa tawadu'ihi wa hayatihi wa bidzalika raqa al-Habib Abu Bakar rutbatan hiya min a'la maratibil wilayah was-shalah. Hebat gelarnya. Habib Abu Bakar Gresik itu adalah orang yang sempurna, yang berjalan sesuai dengan imam-imam yang besar dari Ahlul Bait yang suci, ya. Dari unsur akhlaknya, ucapannya, perbuatannya, ya, kebijaksanaannya, ya, termasuk keagungannya, rendah hatinya, tingkah lakunya. Begitu juga Habib Abu Bakar Gresik itu telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dari tingkat wilayah, penguasaan wilayah, waliullah, kewalian, wassalah, dan kebaikan atau kelayaannya. Ala wahya martabatus siddiqiyah al-kubro, yakni yang dimaksud dengan marotib tersebut adalah martabat, ya, martabat itu ya tingkatan, urutan, ya, wali wilayah as-siddiqiyah al-kubro. Siddiqiyah itu ya kebenaran yang sangat agung. Misalkan ada Thariqah Siddiqiyah Meloso biasanya Jombang itu, ya, bukan Meloso Kediri, ya. Itu ya. Warut batal istima'i bin Nabi lah, ini halaman 23. Jangan buka bersama. Warut batal istima'i bin Nabi, dan ada tingkatan bisa berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, halaman 23. Jadi kanjeng Nabi itu diatar-atar. Orang regani kayak ini. Kumpul biasa jagungan kayak gini gitu. Ya, warut batal istima'i bin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tingkatan bisa berkumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya qadzotan. Ya kalau manaman, oh ya apa-apa, semua orang berhak itu. Ya qadzotan. Kuncinya ini di ya qadzotan ini. Wahiyya martabatun azimatun. Ini adalah tingkatan martabat yang sangat agung. Wa nahika bihi min syarafin warifatin. Inilah, ya, yang perlu kita ketahui, ini adalah termasuk tingkat yang paling mulia dan sangat tinggi derajatnya. Hebat, ya. Ya qadzotan, sekali lagi para kiai, para ulama, semuanya, nggih, ibu nyai, ustadz ustadzah, semua guru ngaji di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, begitu juga Malaysia, Brunei, Darussalam, dan yang paham bahasa Indonesia yang saya sampaikan ini. Dan kami harapkan seluruh umat Islam sedunia untuk mengkaji kitab ini. Ada kitabnya. Bahasa Arab, ya, orang India, orang Pakistan sana bisa. Karena bahasa internasional, ya, ini bahasa Arab, ya. Wahya martabatun azimah, ya, ini ya qadzoh itu. Tidak semua orang bisa. Qala radhiyallahu anhu, ada, nanti kuncinya harus diketahui, ya. Kalau qala radhiyallahu anhu berarti yang berkata adalah Habib Abu Bakar. Qala radhiyallahu anhu gitu. Innal Mustafa itu nama lain dari 201 nama lain dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yasin, Toha, ala Toha, Rasulillah, ala Yasin, Habib. Mustafa itu pilihan artinya.
Innal Mustafa, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bergelar Mustafa, dakhala alayya yaqodotan, masuk menemuiku dalam keadaan terjaga. Ya kayak misalkan ini ya di studio ini ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumah ini dalam keadaan saya terjaga kayak gini ya. Fa'anaqtuhu, maka saya merangkulnya. Nah, kanjeng Nabi dirangkul. Kanjeng Nabi dirangkul. Wa anaqoni, dan kanjeng Nabi merangkulku. Hebat enggak? Nek kalau mimpi, oh gak apa-apa, terserah wong. Berzina itu boleh dalam mimpi, membunuh itu boleh dalam mimpi, mencuri boleh dalam mimpi, apa saja dalam mimpi itu boleh, gak ada hukumnya karena dalam tidur. Tidak taklif hukumnya, tidur, lupa ya, sebelum balik itu hukumnya belum, kolamnya belum diangkat aktif ya. Tapi ya kalau yaqodo ini ada hukum taklifnya. Ada salah benar, dosa pahala, hak batil, halal haramnya. Jadi rangkul-rangkulan karo kanjeng Nabi kok. Yaqodotan, sekali lagi kuncinya ini di yaqodotan. Halaman 23, jenengan buka bersama. Innal Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam dakhala alayya yaqodotan. Fa'anaqtuhu wa anaqoni. Rangkul-rangkulan, tak rangkul, kanjeng Nabi yang rangkul. Wah hebat. Derajatnya kutub kok. kutub. Jadi kalau ada khol setiap tahun itu isinya adalah propaganda untuk membesarkan nama Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik ini. Padahal tidak sesuai dengan kenyataannya. Bukan wali. Macak wali. Ya mohon maaf, saya nggak merendahkan. Karena apa? Wali itu tidak boleh berbohong. Nggak boleh. Wali bisa salah. Wali tidak maksum, tapi tidak boleh berdusta. Tidak boleh berbohong dengan sengaja. Enggak boleh. Lah ini termasuk sengaja apa enggak? Saya kembalikan kepada panjenengan semua. Karena apa? Habib Abu Bakar Gresik ini gurunya Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Nanti ada hubungannya dengan Sis Al-Jufri Palu. Halo enggak? Ya, saya kembalikan kepada panjenengan semua. Waqala radhiyallahu anhu, ada lagi. Pak Ahmad Saleh, genetik itu bisa tuh menelusurinya. Huda Gondel, Umar bin Khafid wali melotot, bukan melotot tapi lirak-lirik. Ya melotot sambil lirik nggih Pak Gundul nggih. Jadi gini. Melototnya itu ada artinya Pak Gundul, melihat kanjeng Nabi. Ya kuzotan rawuh kanjeng Nabi rawuh. Aktingnya itu begitu ya supaya orang itu kagum, wah bener ya. Pecinta ulama Wahabi lagi menghina ulama NU. Oh saya ini dituduh Wahabi. Ya sebelum berkomentar, menulis komentar ya baca dulu kitabnya. Kitab ini kan sudah kami bagikan sejak saya belum naik ke udara kan, ya. Sebelum kita mulai ngaji bersama malam hari ini kan, jangan bisa bukanya ya. Nanti setelah itu buka lagi. Jadi dikira Wahabi lagi menghina ulama NU. Lah ini senjatanya Muhyiddin ya seperti ini. Kalau kita kritisi kitab karyanya, oh Wahabi itu senjata itu. Wes sudah keruh harus dicuci otak, brainwashing itu harus wajib itu. Waqala sallallahu alaihi waqala radhiyallahu anhu. Masih halaman 23 bawahnya nggih. Dan Habib Abu Bakar Gresik berkata lagi, ini, ana ingsun, saya, wal Mustafa dan kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, syai'un wahidun, menyatu, jadi satu. Ya. Ma'af'alu wala ataharroku bisyai'in. Saya tidak mengerjakan dan tidak bergerak melakukan sesuatu illa bi isyaratil Mustafa, kecuali atas petunjuk dari kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al Mustafa. Hebat apa enggak? Nah, hebat. Hebat. Ya. Nanti kalau kita protes kritik ya, Wahabi ya senjatanya Wahabi. Ya. Illa bi isyaratil Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam. Wali ittisalu bihi fi thalathati khisal. Ini ngendika bukan saya. Habib Abu Bakar Gresik sendiri, ya. Wali ittisalu bihi
Dan bagiku bisa bertemu tepung nyambung dengan Rasulullah fi salasati khisalin dalam 3 perkara. Fi hayatihi, cocok dalam tingkah lakunya, ya, wa dzatihi dan zatiyahnya, wah, jisimnya, ya, walibasi dan pakaiannya. Jadi pakaiannya Habib Abu Bakar sesuai dengan Kanjeng Nabi, zatnya sesuai dengan Kanjeng Nabi, hayatnya, perilakunya semua seperti Kanjeng Nabi semua. Hebat apa enggak? Hebat. Gavin, Al Habib Abu Bakar minyak nyonyong. Diski adi pribadi paling enak jadi Habib yang skizofrenia alias gila karena otomatis jadi wali maksud. Nggih, Pak Diki nggih. Pecinta ulama, hatinya busuk terhadap ulama-ulama NU. Lah, ini pecinta ulama tapi malah membenci ulama yang ini. Ini belum dapat hidayah. Semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu tidak harus orang cerdas, tapi harus orang yang benar-benar berkelas. Jadi kalau Pak pecinta ulama ini kepingin berkelas dan cerdas, maka mintalah ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Nggih. Mbah Joyo, kita Mbak Alawisnya gedabrus doh. Nggih. Kadang-kadang tak baca nanti yang iri nanti yang sudah menulis di awal sore siang tadi. Nggih. Nah ini jelas Kanjeng Nabi itu sudah menyatu dalam diri Habib Abu Bakar Gresik. Jadi orang yang sudah kena doktrin seperti ini ya sulit untuk keluarnya. Sulit memang, sulit. Wali at-tisolubi fi salasati khisal fi hayati wa dzati wa libasi. Wa sumi'a ghairu marratin yaqulu, ada ucapan ya yang tidak hanya satu kali berkata begini, ana min ahli darab. Ini ucapan lagi dari Habib Abu Bakar Gresik. Tapi yang mendengar itu berkali-kali ya, dan ini dicantumkan sendiri oleh mu'alif kitab ini. Ana min ahli darab. Iki, tolong ya, tolong perhatikan semua muhibbin dan non muhibbin semua. Ana utawi ingsun iku min ahli daroki, setengah sangking wong kang duweni keahlian iso nemoni wong sing njaluk tulung, njaluk selamat, sing seneng karo aku. Nah, iki tiga bagai man istaghosa bi, man sopane wong istaghosa njaluk tulung sapa man bi kelawan ingsun. Ayo hebat apa enggak ya? Coba dipikir bareng-bareng coba ya. Kita aktifkan akal sehat kita. Man siapapun istaghosa yang sambat-sambat minta tolong bi kepadaku aghithtuhu, maka aku akan menolongnya. Nah, ngali Tuhan ya. Misalkan saya nggih. Wahai para pemirsa semua, mintalah tolong kepada saya. Maka saya akan menolong Anda. Sombong bukan saya? Wah, sombong. Sombong ya. Al-Mutakabbir ini tak rampas dari Allah ya. Asmaul Husnanya itu tak masukkan dalam diri saya. Saya bisa menolong siapapun. Ya. Ya. Waman ihtaro dan barang waman lan sapane ku ihtaro ngarep-arep bi kelawan ingsun adrikuhu, maka mongko aku bakal nemoni ingman. Wasyuhida lan den sekseni opo darkuhu oleh nemoni. Misalkan kayak saiki seperti sekarang ini, Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik kan sudah wafat tahun 1957 Masehi. Ya bisa menemui saya. Tak panggil ilar ruhi al-Habib al-Arif billah Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik lahul Fatihah. Saya bacakan Fatihah 41 kali supaya mendatangi arwahnya, ruhaniyahnya ke tempat saya ini. Misalkan ya. Nah, ini Darok namanya. Jadi Sohibud Darok. Ayahnya Muhammad Maulad Dawilah itu ada yang bernama Ali Sohibud Darok. Ali Sohibud Darok namanya. Jika dipanggil namanya itu langsung datang secepat kilat menolong pemanggilnya. Ini masuk waswi datarkuhu wa igol satu, dan ada saksi ya. Terbukti tajrib mujarrobat ya, terbukti ya, hasil manjur ya, ada yang ditolong oleh Habib Abu Bakar Gresik seperti ini. Nah inilah kehebatan Habib Abu Bakar Gresik. Nah ini jenengan teruskan sendiri nanti halaman 22 23. Nah, ini
Ini masih belum di poinnya. Sekarang halaman 26 ya, buka 26 nanti, jangan buka 26 di baris yang ke 1 2 3 4 5 6 7 dari bawah. Wa amma karomuhu fakot kana baitul Habib Abu Bakar Ka'batu ulama'i wasulahai asrihi. Termasuk bagian daripada kemuliaan Habib Abu Bakar Gresik itu adalah rumahnya, itu adalah Ka'bahnya ulama dan sulaha pada zamannya. Ibadah apa enggak? Ka'bah itu ya kiblat, ya kan? Jadi seakan-akan seperti Ka'bah di Mekah ini. Tapi ini Ka'bah sebagai kiblah para ulama dan sulaha di zamannya. Wa malja'an lizuar, dan tempat tujuan ya bernaung dari para peziarah. Ya, fala tasyruku syamsu yaumin wa taghurraba illa wal baitu muli'a bi ahlil fadli wal ilmi min anja'i Indonesia. Wah, seluruh Indonesia diklaim ya, ulamanya, peziarahnya, sulahanya itu hampir tidak pernah seperti matahari terbenam gelap berhenti, ya, terus bersinar, dipenuhi oleh ahlul fadl, ahlul ilmi min anha'i, ya, dari penjuru Indonesia. Faman qasodahu bi husni dhannin dhafara bi maqsadihi fi aqrabi zamanin. Nah, ini halaman 26. Nanti jenengan teruskan sendiri. Subhanallah, subhanallah. Inilah ngaji YouTube yang sangat bermanfaat, ya. Jadi nanti misalkan Yai Sepuh, kan banyak Yai Sepuh sekarang, banyak yang hubungi saya sudah melek teknologi informasi delok YouTube. Ternyata YouTube itu yang manfaatnya, ya. Iya, seperti ini ya. Ini halaman 40. Masjid As-Saqqaf di Solo. Nah, di Solo itu ada Masjid As-Saqqaf. Ya. Bana Al-Habib Abu Bakar Masjid dan di Madinati Solo. Habib Abu Bakar Gresik itu bangun masjid di kota Solo. Wakot kanat as-Solo mingkoblu bina il masjid waqobla taraddudihi ilaiha la tu'rafu fiha majalisul ilmi awil istimaat al khairiyah. Sebelum kedatangan, ya, ngawur Solo Islam sejak zaman dulu. Nah, ini kan klaim-klaim sepiak Pak Parjo, Bambang Nuryanto, Mbah Joyo agak gini. Tulisannya Melayu terus ya. Kopi susu kebib gorumah nggih. Pecinta ulama Wahabi tidak percaya karomah, percaya. Guru saya itu ditemoni, tapi bukan Nabi Khidir, arwah al-muqaddasah. Kalau bahasa syariat itu apa? Kiroman katibin, ya'lamu nama taf'alun itu. Saya percaya. Guru-guru saya itu semua aneh-aneh, tapi saya tidak menyampaikan kepada khalayak semua gitu. Guru saya, lah yang menghadiri kitab ini ya guru-guru saya. Ya. Dari Syekh, ya, namanya bukan nama Arab. Syekh Joko Sahmat itu bukan nama Arab. Jawa campur Arab sidik-sidik, ya. Pinduriah dari Demak Bintoro. Tapi ya beliau ya itu. Saya kata nggak percaya koromah. Oh, ketinggalan informasi. Ini ya, Pak Ismail Imron, Panimbang hadir ya, monggo siap. Pecinta ulama jangan Wahabi berhasil merusak akidah NU. Lah ini loh, orang yang kurang ngaji nih. Bukan kurang ajar, kurang ngaji. Nggih, enggak apa-apa, doakan nggih. Jadi Masjid As-Saqqaf Solo itu ini ada catatannya. Jangan baca sendiri. Nggih. Mukibin semua wajib baca supaya terbelalak, terbuka ya mata hatinya. Ya. Tidak hanya saya saja yang harus menjelaskannya. Terus berikutnya sesuai dengan tema, ya, sebelum masuk ke tema utama tentang pengusiran Jepang dan Belanda di halaman 328. Tabsyirul Habib Abi Bakar bisalamati Jawah minal Harab. Kabar gembira dari Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik bisalamati Jawa tentang keselamatan tanah Jawa minal Harabi dari peperangan. Walamma waqo al-harbu, ya, mohon maaf, ini kan saya buka halaman 328, nanti panjenengan buka sendiri. 328. Ketika terjadi perang Al-Kubro, lah ini salah. As-Salitsah, perang dunia kedua.
Nanti perlu tak kritik juga, nggih. Walaupun saya ini orang bodoh, tapi ya mengkritik kan nggak masalah. Gitu loh, nggih. Kalau salah loh ya harus dikritik gitu loh. Kalau perang dunia ini Atsaniyah, Kang Mashud, Asegaf, pengarang kitab ini. Walamma waqa'al harbul kubra asalisah iku piye to? Fi awaili sanati 1943 salah, 1942. 1942 dari mana sejarahnya? Berarti yang ngarangi yang ngawuriyah torekohnya. Miladiyah berarti ya. Nah, ini di sini dijelaskan miladiyah ada nomor 1 footnotes, baca ke bawah. Fiqh. Nah, ini yang cetakannya dimasukin sana 1942 Masehi. Majmu' Ibnu Hud. Nggih. Jadi bainal khilafai wal yaban. Khilafah itu sekutu, ya. Dan wal yaban itu Jepang. Ya, ketika ada perang dunia kedua, ya antara sekutu Amerika, Inggris, ya, ini perang dunia, beliau pun ikut terlibat ya, untuk menyelamatkan Indonesia. Habib Abu Bakar Gresik ini. Sami tu min kalami Sayyidi radhiyallahu anhu. Kalau radhiyallahu anhu berarti Habib Abu Bakar. Ini yang menuliskan Sami itu min kalmi kan muridnya, Habib Hud ini kan muridnya. Yaqulu ardu Jawa. Jawa ya Jawa. Kulluha, bukan Jawa Tengah, Jawa Timur saja. Jawa itu Indonesia. Dulu ya Jawa itu se-Indonesia lah. Saya Abdul Somad Al-Palimbani itu ya Jawa. Saya Arsad Al-Banjari, Banjarmasin, Kalimantan Selatan ya Jawa, sama. Ya, misalkan Sulawesi ya Jawa, dulu itu begitu, Jawa atau Jawa. Ardu Jawa kulluha, tanah Jawa semuanya insya Allah ya. Taslamu bi barokati Gresik. Wah, hebat pengumuman untuk warga Gresik. Kota Anda bisa menyelamatkan seluruh Nusantara gara-gara ada Habibnya. ini pengakuan, klaim-klaim sebiak saja. Ini jangan baca sendiri. Yang ngendika bukan saya kok. Ardu Jawa kulluha insya Allah ta'ala taslamu bi barokati Gresik. Terusannya ya Orsiyu Gresik. Fa'akulu, maka saya berkata kalau fa'akulu ini Habib Ibnu Hud ini innama huwa bi barakati man khalla bi Gresik. Yang nyelametno Nusantara Jawa ini ya itu dengan barokahnya orang yang berdomisili di Gresik. Wahwa Sayyiduna Al-Imam Al-Qutub Al-Makin Ghazil Bar. Gelarnya kurang akeh. Nggih. Baroya wal Hirz Al-Kanin min Jami'is Syurur wal Balaya Al-Habib Al-Dzukhr Al-Khalifah. Oh, Khalifah barang ini. Ana Khalifah barang ini. Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf nafa'anallahu bihi. Wahabi jadene. Gak percaya saya. Dikasih duit 2 miliar kan selalu percaya nggak bisa saya. Begini. Kama qala qailuhum innamal makan bil makin. Sesungguhnya tempat itu tergantung penempatnya atau yang menempatinya, yakni ini karomahnya, ya karomah dari Habib Abu Bakar Gresik. Tapi di halaman 329 ini ada Maradul Habib, sakitnya Habib Abu Bakar. Ya sakit barang ini, yang meninggal ini. Oleh sebab itu jangan mengaku-ngaku sebagai layaknya Tuhan. Tidak boleh. Nih, tidak boleh. Terus berikutnya ini halaman 328 nih. Sekarang dibuka halaman 334. Sudah berapa menit ini? 334. Kalam Al-Habib Abu Bakar ayyama iqamatihi bibabat. Nah, ini kemarin kiai muda yang luar biasa di channel Tali Jagat Baru membahasnya bibayat. Mohon maaf Yai Beni Subhan, mohon maaf nggih, bukan mengingatkan di publik nggih. Bibabat bukan bibayat. Babat itu Lamongan. Ya, perbatasan antara Tuban dan Kabupaten Lamongan. Babat itu dekatnya ini loh. Sebelah timurnya Sungai Bengawan Solo. Babat. Nanti bukan bayat nggih, babat nggih. Nggih, mohon maaf nggih. Ya karena memang beliau Pak Kiai Beni Subhan di Tali Jagat Baru itu luar biasa. Humornya, penyampaiannya. Monggo diikuti channelnya, subscribe, share, and
bagikan semua, ya, bagikan semua, share ke teman-teman semua. Oke. Ini perkataannya Habib Abu Bakar pada hari di mana beliau bermukim di Babat perbatasan Lamongan dan Tuban, Fintisoril Indonesiin, dalam menolong Indonesia alal Hollandi untuk mengalahkan Belanda, wal Yabani dan Jepang. Wah, hebat ya. Nggak ada Habib Abu Bakar, Indonesia merdeka. Indonesia nggak akan merdeka ya. Ini kan ya pengakuannya. Buktinya ini nanti dibawa ke sidang ya utama Majelis Ulama Indonesia. Merampas sejarah bangsa. Ora pernah tertulis sejarah pendidikan bangsa PSPB, itu nggak ada, seperti itu nggak ada. Ini langka ini. Kitab ini baru dicetak tahun 2022 ya. Baru 3 tahun yang lalu sebenarnya cetakan pertama. Tapi karena guru kami, teman-teman kami, dan kami juga bodoh, selalu haus dengan ilmu pengetahuan yang ada, ya akan mencarinya sampai ujung dunia, akan kami kejar di mana saja. Okay. Walitamamil faidah nadhkuruhuna ma takallama bihi sayyidi ayyama iqamatihi. Ini Habib Ibnu Hud berkata, untuk menyempurnakan faedah saya akan menyebutkan di sini apa yang dibicarakan oleh guru kami, yakni Habib Abu Bakar bin Muhammad Assegaf Gresik ketika berdomisili bermukim di Babat. Kata Bau Al-Habib yang ini ditulis oleh Habib Husain bin Abdullah Al-Hamid. Tsumma qara'ahu ala Sayyidi. Habib Hasan bin Abdullah Al-Hamid itu membacakan kepada Habib Abu Bakar. Wa ba'da qiraatihi alaihi amarahu bitamzikihi. Ya, setelah ibarat gini ya. Hei Abu Bakar. Nah, yang ngendika Habib Husain bin Abdullah Al-Hamid. Pokoknya Habib. Habib gak ono kiai, ngono gak ada. Tulis. Ya. Tulis. Setelah itu nanti sobek-sobek setelah kamu baca. Ini tulisannya begini. Au qala lahu la tudhirhu wala tuhbir bihi illa ba'da wafati. Tulisan ini tentang sejarahku ketika aku menyelamatkan Indonesia dari Belanda dan Jepang itu. Waktu saya berada di Babat itu. Ya, nanti tulisan ini sobek, ya. Hancurkan, ya. Jangan kamu perlihatkan, jangan kamu kabarkan kecuali setelah matiku. Setelah meninggalnya ya Husain bin Abdullah Al-Hamid. Wa huna ahsan wa layak maudi aliyaku maudiin bi dzikrihi wa li annahu aidan qad adina li fil kalam. Ini Habib Ibnu Hud wa khulasatu kalami huwa hada. Ini au ma hada makna, atau seperti ini. Ini qala radhiyallahu anhu. Berarti Habib Abu Bakar Gresik ngendika, tawajjahtu ilallahi ta'ala salasata ayyamin bilayaliha wa kharajtu minad dunya. Lah ini loh, penting ini pengumuman Habib Abu Bakar ini. Saya menghadap Allah Ta'ala dalam 3 hari 3 malam. Saya keluar dari dunia, beberapa sukmo atau ngeracut ya, atau mokso ya. Kharajtu minad dunia, keluar dari dimensi manusia dunia ini. Ya mungkin kok mi'raj lah ya, kemungkinan nggih. Tasyafa'tu ilallah, saya mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala fi khurujil Holandiyin, untuk mengeluarkan Belanda, orang-orang Belanda min Jawa, dari tanah Jawa. Terus nggak ada sejarahnya, itu nggak ada. Ya tapi kita baca saja lah ya. Li'anna nawayahum, karena sesungguhnya niat orang-orang Belanda itu khabithatun, elek, buruk niatnya. Qasduhum mahwal Islam, orang-orang Belanda itu memiliki niat untuk menghapus Islam di Indonesia. Wong Islam sudah banyak ya. Pak Yai Hasyim Asy'ari itu masih ada. Mbah Arsyad Al-Banjari itu dulunya sudah ada. Piye tadi? Kerajaan Islam, pondok-pondok pesantren buntet itu sudah banyak kiainya. Sidogiri itu luar biasa. Belum lagi yang di Jawa Tengah, di Krapi, gak karu-karuan banyaknya. Ya ini kok mau dihapus oleh Belanda? Oh nggak bisa. Nah ini alasannya kok bisa seperti ini loh, katanya Habib Abu Bakar, yang jenengan lagi nanti yang menentukannya.
Walhamdulillahi syafa'ani. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Allah menerima permohonan permintaan pertolonganku. Wastajabali, dan Allah mengabulkan, mengijabahi permohonanku. Walakinni ta'ibatu, tetapi aku ini malah tambah payah. Fihim, ngurusi mereka orang-orang Belanda itu. Gara-gara apa? Li'annahum kitabiyin. Nah, ini loh di dalam susunan gramatika nahwu shorab itu nggak pernah ada li'annahum kitabiyin, itu nggak boleh. Li'annahum kitabiyun, ini khobar ya. Li'annahum korona setune Holandayin hurujil Holandiyin itu boleh karena dia sebagai mudhof ilaih. Tapi kalau li'annahum kitabiyin nggak boleh. Li'annahum kitabiyun, kafir kitabi, karena memang orang-orang Belanda itu Yahudi Nasrani Katoliki gitu loh. Kitabiyun harusnya. Kamas Ibnu Hud, pengarang kitab Majmu', direvisi lagi. Lah, jadi hebat. 3 hari 3 malam, mungkin pati geni ya, mutih pati geni, munajah kepada Allah, nguracut, menggunakan ilmu apa ya, Raga Sukma, ilmu mukso mungkin ya. Terus akhirnya minta kepada Allah Ta'ala supaya bisa mengusir Belanda supaya keluar dari Indonesia. Hebat. Jadi merdeka Indonesia itu atas jasa habaib ya dasarnya. Jadi akhirnya Indonesia milik Aulia Tarim, Jawa Bintu Tarim anak dasar. Semerdekano sing ngusir Londo Abu Bakar Gresik. Terserah, kembali kepada panjenengan Pak Ahmad Ali. Potongan kertas, assalamualaikum di jantung. Nggih, siap, monggo nggih. Ian Anditya, ada kisah waktu Haul Habib Abu Bakar ini digelar, ada seorang yang hadir majelis membawa daging sepulang belanja dari pasar, ketika sampai rumah itu daging nggak mempan, api dimasak utuh seperti sedia kala. Gedabrus. Jangan percaya. Kalau ada, percaya itu pas kebetulan saja. Ada jin yang nemplek di daging itu sehingga membuat pesonya itu ketul, nggak bisa diongok-ongok, nggak bisa gitu. Jadi sing ilmiah sajalah. Waliullah itu tidak boleh berdusta, tidak boleh ngetrek-etrek derajat Nabi kita, tidak boleh merasa sederajat dengan Allah Ta'ala. Itu waliullah. Nek walius syaiton bisa siapa saja, bisa apa saja. Mohon maaf. Terus berikutnya masih halaman 334, pengumuman untuk para kiai santri semuanya. Wa amal Yaban, adapun Jepang, kadzalika, ya seperti di atas tadi saya mengusirnya. Syafa'ani Allah, Allah juga menerima permohonan pertolonganku. Wastajabali, dan Allah mengabulkan doaku. Walakin biduni ta'abin, yakni tidak terlalu merepotkan atau menyusahkan saya. Li'annahu majusiyin. Nah ini keliru. Kang Mas, pengarang kitab Majmu' Kalam Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqqaf Gresik, Sohib Gresik. Li'annahu majusiyun. Gitu loh, khobar ya. Majusiyun, jangan majusiyin. Itulah, ini ya salah. Jepang itu bukan majusi. Kalau majusi itu penyembah api, kalau Jepang itu Shintoi, penyembah matahari. Beda Kang Mas. Sekarang kita tuh sing hati-hati. Kemungkinan ya namanya orang al-insan makhluk khata' wa nisyan. Ya matur suwun lah kepada saya yang mau mengingatkannya. Jadi Jepang itu juga begitu, tapi nggak merepotkan. Lah kalau ahli kitab orang Belanda itu kan ya Yahudi, Nasrani, ahli kitab ya kitabiyun ya. Ya agak merepotkan karena ya memang Tuhannya sama. Ya ada Allah itu ada itu. Lah kalau yang ini, yang Jepang kan nggak ada Allah, nggak ada Allah. Nah ini nggak terlalu merepotkan. Tapi ini majusi, Kang Mas, keliru. Shintoiyun atau Shinto, agama orang Jepang itu. Ya, kalau pas matahari terbit itu namanya Seikere. Itu. Oke. Jadi li'annahu majusiyin iki salah. Li'annahu majusiyun niku sing bener kalimah, tapi artinya juga salah karena Yaban atau Jepang itu bukan majusi. Nek wong Iran iku majusi. Nek Yaban itu Shintoiyun gitu loh. Nggih. Li'annahum Shintoiyun harusnya begitu. Ini salah 2 kali ini, 3 kali salah. Nggih. Ini jenengan teruskan sendiri. Nanti kalau kita baca semua sampai 700 halaman ya waktunya enggak muat ya semua. Ini banyak lagi, ada halaman 336 ini, Masya Allah, tambah nemen.
Ya ini wal Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam halaman 336 halaman baris 1 2 3 4 5 6 dari bawah. Wal Mustafa Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu qad jaa, benar-benar datang, ila indina, dekat kami, huna di sini. Saya di sini misalkan, di studio ini misalkan. Rasulullah datang ke tempat kami. Beliau duduk di sofa depan saya ini. Iya qadzotan, sekali lagi kunci. Iya qadzotan. Jadi kalau ditiru oleh Dik Jam'an Nur Khotib, karena gara-gara kena hipnotisnya Habib Umar bin Hafid ya. Ya memang dia qadzotan ini. Matanya itu, korneanya itu seakan-akan ada linknya, channelnya yang terbuka gitu loh. Lap, iku setan ya iso, jin iso, ya. Arwah-arwah menungso ya iso, ya. Di dimensi yang berbeda. Nggih. Wa ra'ainahu ayanan. Nanti jenengan buktikan sendiri kalau saya salah. Ya, Rasulullah SAW itu datang menemuiku di sini dalam kondisi terjaga dan saya melihatnya nyata, ayanan itu mata telanjang ini, bukan melalui setengah tidur atau ngantuk lah atau enggak, ayanan, nyata, ya, nyata. Wa nahnu jalisina fi hadzal makan, dan kita semua duduk di tempat ini. Wa yushiru sayyidi ilal makanil ladzi ya'tadu yajlisu fihi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah memberikan isyarat ke tempat yang biasa diduduki oleh Habib Abu Bakar Gresik. Lawal Mustafa sallallahu alaihi wasallam, adapun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi libasun kahiyati salaf jubbatun wa imamatun. Kanjeng Nabi memakai jubah dan imamah. Wa sya'ru lihyatihi sallallahu alaihi wasallam, dan rambut jenggotnya Kanjeng Nabi itu sauda, hitam. Jelas ini. Mbah sing teko iki mau sapa? Mbah Al-Faqihul Muqaddam, apa Sahib Mirbat atau Ali Khaliq Kisan, kan gak weruh. Tapi tafsirannya itu Kanjeng Nabi. Ya, kan begitu nggih. Wa qabadha sallallahu alaihi wasallam biyadai, langsung ayo di apa ya? Dipegang tangannya ya. Katifaihi gini disikut ini loh. Digandeng. Jadi biyadai katifai sayyidi ya. Jadi Kanjeng Nabi gini ya, gini ya, saling gini ya, digandeng tapi sikut gini ya, gini ngikut gini ya. Wa ta'ana qona nahnu wa iya, urang-uranggulan aku karo Kanjeng Nabi wis klop wis. Kanjeng Nabi iku kan organik kaya jenengan teruskan sendiri ya, sudah kami bagi kepada panjenengan semua. Nggih. Demikian mukadimah kitab yang luar biasa di luar ya. Di luar negeri sana diguyu pitik, diguyu jangkrik. Kitab-kitab seperti ini kalau dibaca di Al-Ahlaf University itu juga kurang laku, walaupun sama-sama di Yaman, provinsi Hadramaut sama. Karena di Al-Ahlaf ini, Al-Muqalla ini masih ya setengah-setengah lah, moderat. Ya, tapi kalau di Darul Mustafa 100%. Apalagi kalau di Indonesia, aduh, ketemu karo muhibin kita, kiai-kiai kita yang masih buta matanya, aduh ya ini bahaya. Kalau di Al-Azhar Mesir atau King Saud Abdul Aziz misalkan, wah diguyu pitik. Apalagi misalkan di Maroko, di Suriah, di Turki, di Iran masih bisa diterima. Alah gak apa-apa, terserah iki ya wong sak karepe dhewe ngono. Jadi bahayanya itu nanti kalau kitab-kitab seperti ini ditiru oleh kiai-kiai pribumi, nantinya akan aneh-aneh, nyeleneh kelakuannya. Misalkan menzinai, melecehkan santriyahnya, ya. Itu alasannya, oh itu jin saya, bukan saya. Karena saya sedang jadab pada waktu itu. Alasan syahwah kalau tadi masalah wilayah ya. Naudzubillah, nggih. Demikian para pemirsa semua, sekarang kita interaksi melalui tulisan panjenengan. Pecinta ulama hatinya busuk, mana bisa ketemu Rasulullah. Oh, saya ketemu Rasulullah berkali-kali saya. Nggak perlu saya ceritakan kepada semua orang. Saya ketemu Rasulullah berkali-kali. Bahkan Rasulullah itu pesan kepada saya, ya, agar membersihkan namanya, nama besar, nama baiknya. Ya, berjuanglah. Ya, berjuanglah
wahai kiai-kiai buruk seperti saya ini lah ya, untuk benar-benar meluruskan ajaran agama, khususnya di Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Singapura, Filipina. Bolak-balik saya ketemu Rasulullah itu, tapi nggak perlu dipercaya. Sedangkan nggak percaya berapa apa, itu loh. Kan enak ya. Nggak saya tuliskan menjadi sebuah kitab. Saya tadi malam ketemu Kanjeng Nabi, nggak perlu. Tapi intinya ya, wallahu a'lamu bissawab. Ya jika jenengan percaya bahwa saya ini dipesan oleh Rasulullah supaya berjuang untuk meluruskan ya ajaran agama yang kadung diporak-porandakan oleh ahlul kadzab, ya, ahlul fitnah, dajjalun kadzabun di negeri ini. Kalau enggak ada pesan kayak gitu ya, untuk apa saya seperti ini? Enak turu, enak istirahat, enak jalan-jalan di mall, enak daripada seperti ini. Ini karena dawuh seperti itu tadi. Ya, jadi begitu nggih, yang menentang ya saya nggak apa-apa. Jadi kiai itu harus bisa dikritik seperti saya. Terima kasih. Berikutnya kita baca, mohon maaf nggih. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Anom, tanggapannya Yai. Pimpinan pesantren diduga cabuli 8 santri di pondok pesantren santri Sinatria yang berlokasi di Kampung Gunung Asupan, Desa Karamat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, ini ya termasuk dajjalun. Mendirikan pesantren tapi tidak bisa mengendalikan nafsunya. Yang dikhawatirkan kan ini nanti kena bisikan alasannya. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, ketika nanti ada sidang itu, kenapa kamu lakukan itu khilaf, itu kan ya bisa diterima oleh semua orang, jaksa penuntut umum, bahkan Pak Hakim juga, pengacara juga, khilaf alasannya. Tapi kalau ditanya oleh ulama, misalkan saya yang bertanya, kenapa Yai melakukan itu? Saya itu sebenarnya punya khodam, perewangan jin itu fisiknya itu seperti saya, padahal bukan saya. Saya mengamalkan ilmu namanya ilmu khodam. Lah, jin saya itulah yang kurang ajar terhadap santri untuk merusak nama baik saya. Alasannya itu seperti itu nantinya. Kalau yang saya yang tanya, tapi yang tanya kalau polisi, penyidik ya, Pak Jaksa, Pak Hakim ya khilaf Pak, ya bilang begitu. Kalau yang saya yang tanya alasannya, saya punya khodam yang wajahnya sama seperti itu. Pak nggak percaya kalau ada jin yang bisa menyerupai wajah manusia. Ya percaya. Nah itu okay. Jadi Mas Anom, tidak hanya Habib tapi juga Kiai sama-sama berpotensi untuk terkena ya halusinasi, delusi, ilusi seperti ini. Ini 8 orang, belum yang kemarin di Lombok itu 22 santriyah. Oleh sebab itu pengumuman mulai sekarang, kalau kita menyebut santri putri itu jangan santriwati. Karena wati itu bahasa Arab, santri diwati malah. Dijima, wati itu jima. Oleh sebab itu dirubah santri dan santriyah. Santri itu putra, santriyah itu putri. Jadi monggo dirubah, jangan santriwati. Santri nanti diwati sama kiainya, sama pengasuhnya itu. Belum kelar yang kemarin di Bandung di boarding school itu ya, sampai punya anak, sampai disuruh ngamen dan lain sebagainya, itu belum rampung. Di dalam memori ingatan kita sudah disusul lagi di Soreang Bandung. Ini 8 orang santri, yang 3 dizinai, yang 5 masih dicabuli Pak Mas Anom tetap ya kita harus melawan mereka. Kiai-kiai yang tidak mempunyai niat mulia, daripada seperti itu nggak usah mendirikan pesantren, nggak usah mendirikan yayasan panti asuhan atau pondok pesantren pendidikan yang menaungi tempat mukimnya santriyah itu, tidak perlu. Kalau memang tidak mampu mengendalikan syahwahnya, kalau mau nikah saja sesuai dengan hukum ya syariahnya, tapi jangan mencabuli seperti itu. Masa depan bangsa ini terluka. Hancur anak-anak ya yang masih belia seperti ini dicabuli oleh kiainya yang harusnya menjadi panutan ya. Belum lagi kelar yang Sapik bin Zainal Abidin Al-Aidrus Jepara, belum kelar ini ada lagi, dan terus akan terjadi seperti itu. Baseso baru itu akan lahir terus di setiap masa. Begitu Mas Anom, tidak layak
dibakar itu pondok pesantrennya itu malah nggih. Nggih. Ya karena memang itu tadi dibina, dirintis puluhan tahun, ya ternyata Siratal Mustaqimnya nggak lulus. Inilah yang namanya ihdinas Siratal Mustaqim itu di sini. Jadi kalau kita memahami surat Al-Fatihah ihdinas Siratal Mustaqim itu sulitnya menjaga istiqomah dalam ubudiyah, istiqomah Islamiyah, istiqomah dalam menjaga akidah. Inilah yang sulit. Sama seperti rambut yang dibelah 7, itu kan kiasan analoginya. Jadi Siratal Mustaqim itu sebenarnya bukan jembatan hakiki, tapi jembatan hidup, jalan hidup di dunia kita saat ini yang begitu sulitnya kita untuk melewati. Coba dengan bayangkan di Magelang, di Batang, di Jombang, di mana-mana kiai sepuh, di Ngawi, ya, ketua PCNO, ya, ternyata jatuh. Rintisan puluhan tahun bahkan ratusan tahun dari leluhurnya hancur saat itu juga. Berarti terpelosok, ya, jatuh ke bukan sirat yang mustaqim alias sirat ghairul mustaqim. Jadi bukan siratal ladzina an'amta alaihim yang berisi minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin, tapi siratal maghdubin dan siratal dhalin. Itu, nggih Mas Anom, nggih matur suwun. Nggih diingatkan ada berita terbaru seperti itu. Pak Budi Susilo. Adakah Habib yang dikubur di TMP? TMP itu Taman Makam Pahlawan. Kemungkinan ada tapi tidak ada 0,1%-nya Pak Budi Susilo dari Lumajang. Nggih. Ada tapi nggak ada 0,1%-nya itu nggak ada. Nggih, kebanyakan ya dari kita pahlawan-pahlawan kita ya dari kiai, ulama, bahkan non muslim juga bisa. Ya, non muslim juga bisa dikuburkan di Taman Makam Pahlawan di setiap kota. Nggih. Bintang kebenaran. Assalamualaikum Kiai Nur. Waalaikumsalam. Naat dengar sudah mengkonfirmasi Wali Songo bukan dari Ba'alawi. Bagaimana pendapat Kiai mengenai hal ini? Apakah sudah sah dan meyakinkan? Wali Songo itu bukan dari Ba'alawi. Saya kan sudah mengatakan ini sejak awal kasus. Ya, ini dipahami oleh seluruh anak negeri. Bukan Ba'alawi. Abdul Malik Admat Khan itu nggak ada. Itu hanya niru Abdul Malik dari Bani Jadid, saudaranya Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid. Itu punya saudara yang bernama Abdul Malik yang diusir keduanya ya oleh Mas'ud bin Toktakin yang berkuasa di daerah Aden. Lalu antara 3 bulan ya sampai 6 bulan itu kembali lagi ke Aden. Dalam waktu penguasa Aden sudah meninggal dunia. Mas'ud bin Toktakin, Abdul Malik. Tidak pernah dan jarang ada nama Abdul Malik dari kalangan Ba'alawi itu. Lah ini dipantes-pantes no. Intinya Habaib sekarang ini kena pranknya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron. Sama seperti Ali bin Ba'alawi. Kenapa bisa dipahami sebagai Ali Qaisam oleh Habib Ali As-Sakron? Aneh-aneh. Ya. Ketika membaca kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk karya Al-Janadi abad 8 Hijri itu Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron salah dalam memahaminya. Lalu seenaknya menuliskan dalam kitab Al-Burqahnya waqad fahimtu mimma taqaddama min tarikhil janadi. Ini jadi Bani Jadid itu musnah, tidak berketurunan lagi, didomlengi sama Ba'alawi, lalu ditenggelamkan, lalu yang bangkit adalah Ba'alawi. Datang ke Indonesia ini, Wali Songo didomplengi, ditumbangkan, lalu bangkit Ba'alawi. Nah, masalah naat ini terserah, tapi ada sesuatu yang tidak saya setujui oleh naat. Naat kerjasama dengan Al-Atos, dan Al-Atos. Ya, boleh kerjasama sampai
Brunei Darussalam, terserah itu hak. Mendatangkan nakib-nakib dari Duriah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, monggo, karena ada duitnya, ada dananya, terserah. Tapi jangan sekali-kali mau didikte oleh Ba'alawi loh. Nanti ujung-ujungnya akan ada kerjasama antara Ba'alawi dengan Naat ini, maka korbannya adalah umat Islam Indonesia semua. Hati-hati, nggih, nggih, Gus atau Kiai Ilzamuddin, hati-hati. Ya. Hari-hari ini kawan saya KRT Fakih Wiradiningrat bersama dengan Syarif Aguste Robi itu terbang ke Uzbekistan sana. Kemarin bilang ke saya, nggih, nanti kita teruskan kembali. Nggih, yang penting bukan Ba'alawi, gitu loh. Bukan Ba'alawi. Memang bukan Ba'alawi, nggak ada selundrungnya. Oke. Pak Joko Nur, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan Nur ya. Amin. Matur suwun Pak Joko Nur dari Tangerang. Terima kasih. Kembali mecin. Itu ada tulisan. Saya mengaku diri saya stres bib sebab saya hanya manusia biasa, bukan manusia paling suci. Nggih, Pak kembalian mesin nggih. Ini kadang-kadang saya baca tulisan panjenengan terkini. Bayu Jati Kusumo, ngopi nggih monggo. Ngopi nggak apa-apa. Nggih. Pak Sugianto, Imam Mesun kemana? Nggih. Boris Van Java Naat mulai dibujuk. Nggih. Inilah kadang-kadang uang itu segalanya, walaupun segalanya butuh uang. Tapi harusnya uang bukan segalanya, harusnya begitu, walaupun segalanya butuh uang gitu. Nanti korbannya rakyat kecil, apa bedanya dengan dulu centeng-centeng Belanda itu? Kenapa kita lama dijajah Belanda? Ya gara-gara ketika ada ulama yang berontak itu langsung dikeroyok sama ya preman-preman centeng-centeng bayaran Belanda itu. Nggih, begitu nggih. Pak Jai, maaf Yai. Bisakah kita berkomunikasi dengan arwah muqaddasah seperti halnya cerita orang dulu? Bisa Pak Jai. Saya percaya nggih. Nanti nggak percaya karomah, bisa. Tinggal kita menyesuaikan dimensi saja. Tidak perlu terlalu berat dalam lakonnya, gitu. Lakunya nggak terlalu sebenarnya. Dengan profesional saja. Sama seperti ilmu meditasi, konsentrasi, relaksasi, ya sama seperti itu Pak Jai. Ya, kalau sudah kelas tinggi, tapi biasanya untuk menghambat peredaran darah yang kotor, ya dari hasil makanan dan minuman ya didahului, dimukodimai melalui puasa dulu. Itu kalau untuk mukodimah permulaannya. Tapi kalau sudah mahir nggak perlu. Kalau sudah mahir itu nggak perlu. Sama seperti ketika kita sudah memiliki ilmu ya tenaga dalam tingkat tinggi itu nggak perlu moco. Jati kumlut tanpa kawingan lajek kuci. Dipateni dhisik ya maca ngono. Langsung otomatis secepat nur kecepatan cahaya. 300.000 km per detik langsung set kecepatan otak langsung jadi. Jadi nggak perlu. Apalagi nanti jika ini digabungkan dengan syariah, kita sholat yang khusyuk, kita tadoru, khudu, akhirnya masuk ke dimensi yang lebih tinggi. Karena memang frekuensinya sebenarnya kalau menurut dunia 3 dimensi kita itu frekuensi rendah. Sama seperti ketika Pak Jai nanti mengalami kesusahan yang sangat-sangat besar ya. Biasanya ya, misalkan hilang apa yang dicintai, yang jenengan cintai, ya orang ataupun benda atau apa saja, itu biasanya susah. Ketika dalam kondisi susah itulah dimensi panjenengan naik. Tensi jenengan diturunkan, dimensi jenengan dinaikkan. Sama dengan ketika manusia sedang dalam kondisi darurat itu pasti walaupun awalnya nggak bisa jalan karena ada gempa bumi, bisa melayu gitu. Sama seperti ada kekuatan backup power. Itu Pak Jai. Bisa. Nggih, bisa. Kalau Pak Jai ingin membuktikannya datang ke tempat kita. Saya training cukup 10 menit saja. Pak Jai nggih, maaf mboten pamer nggih. Mawar biru, semakin Ba'alawi sombong, semakin rungkat apalagi mengaku-akui perbuatan baik apa yang bukan dilakukan sebagai perbuatannya. Nggih, niki ngaku-ngaku Pak Bu Mawar biru. Nggih. Ngaku yang mengusir Belanda dan Jepang adalah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Soqar Gresik. Pahlawan nasional, usulkan. Ya, nanti jadi pahlawan nasional. Nggih. Jibril Al-Barra, semua Habib Bedabrus berkata dusta dan bohong. Hamba Allah, Habib Abu Bakar Gresik tergolong yang celaka di akhirat karena mengaku sebagai keturunan Nabi. Nggih. Tapi kadang-kadang Pak hamba Allah, kadang-kadang ini berupa prank, kena prank. Karena Habib muda sekarang nggak tahu, dikasih tahu ngotot dia. Ya,
650 tahun itu sunyi senyap, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba ada nama Ba'alawi di antara keturunannya Ubaidillah atau Abdullah itu. Susupan selipan, dompleng di Bani Jadid, dompleng di Bani Ahdal sebelumnya. Wakot fahimtunya, asumsinya Habib Ali As-Sakran ini loh yang membuat sampai keturunannya dikuatkan oleh Habib-habib lainnya dari duriyahnya dan dari golongan klan selain Ba'alawinya, dipaksa untuk mengakuinya, yang akhirnya secara turun-temurun syuhrah wal istifadhah sampai zaman kita saat ini nggih, Pak Bumawar Biru nggih. Hamba Allah, tuhim 1 2 3, iya pembohong tapi ingin disembah atau diakui yang nggih. Biasanya kan begitu. Fir'aun itu sebenarnya kejahatannya kan tidak begitu lama. Ada Fir'aun yang baik ketika berkuasa pada waktu Nabi Yusuf berada di Mesir sana. Tapi kalau Ba'alawi ini, kalau saya mencari kebaikannya itu sulit sekali. Ahmad Ali, dunia lain kembali ke dunia Adam, jangan mimpi mulu, babib. Nggih. Bambang Nuryanto, pecinta ulama kena stroke, wek. Nggih. Bu Sanjita, Assalamualaikum, sulit dipercaya akal sehat Kiai. Kaum Ba'alawi itu diborong oleh penjajah ke Indonesia. Mungkinkah mereka mengusir yang telah berjasa memborong? Oh, nggak mungkin, majikan kok. Sis Ali Al-Jufri itu nggak mungkin melawan sekutu Belanda, nggak mungkin, mesti setuju. Karena apa? Belanda ingin tetap berkuasa di Indonesia itu sesuai dengan sebelum datangnya Jepang ke Indonesia. Jadi ini nanti yang perlu kami terangkan kepada 5 gubernur yang ada di Indonesia Timur sana. Gus Fuad Pleret itu seorang nasionalis sejati yang mencintai bangsa dan negerinya. Jangan malah disudutkan, apalagi di fatwa di sambar.id itu halal darahnya. Itu apa? Nggak begitu didikan al-khairat itu, Palu itu. Kalau bener kayak gitu, oh berarti jangan diikuti ajarannya. Nggih, bahaya itu, bahaya. Nggih. Bu Sanjita, nggih, Bu Sanjita, nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin Abu Bakar itu ngusir Belanda, itu nggak mungkin. Luang tuannya kok. Tuannya yang melindunginya kok, yang diangkat menjadi kasta kedua setelah mereka Belanda Eropa itu. Nggih. Nggih, Pak Alai benar-benar ahli ngedabrus. Nggih, Bu Sanjita jenengan baca nggih. Bu Sanjita kitabnya nanti. Bu Sanjita ini seorang guru, jadi ngerti. Kadang-kadang tanya ke saya dan minta pendapat kitab ini gimana ya. Wah, ngedabrus Bu itu. Ya, tapi harus diketahui belajar ilmu maling itu boleh. Bukan untuk maling, tapi untuk waspada supaya tidak kemalingan. Nggih, Bu Sanjita, terima kasih matur sakalangkung. Nggih, matur sakalangkung. Yang perlu disadarkan lagi itu Haji Her dari Pamekasan, Bu. Ini dia itu orang kaya, juragan tembakau di sana. Bahaya nanti kalau jadi muhibin, karena dekat dengan LBY. Ya, ini harus disadarkan, Bu Sanjita. Dibantu oleh Kiai Ja'far Shodiq dari Batu Ampar dan kiai-kiai lainnya. Jadi mohon nggih, kita harus tugas kita ini berat ya. Tidak cukup sampai di sini saja ternyata Bu Sanjita. Nggih, JJ Garok, Assalamualaikum, Tasik hadir Nyai nggih, Tasik Malaya. Bukan Tasih, nek taksih itu berarti masih. Waalaikumsalam Pak JJ Garok dari Tasik Malaya, Jawa Barat nggih. Kenapa kok dulu Evi Tamala itu menggunakan Tamala? Karena berasal dari Tasik Malaya. Nggih. Gitu nggih. Jadi Tamala, Tasik Malaya nggih. Berikutnya Richard Morel. Umar bin Khattab terose ndamel Ka'bah tandingan teng Tarim. Nek Ka'bah tandingan iku mboten, cuma nggih mungkin latihan manasik haji kok di Indonesia itu mungkin. Tapi yang itu yang ada Ka'bah di sana itu buatan dulu Abraha itu di sana. Tapi ada tempat-tempat lain semisal makamnya Al-Faqih Al-Muqaddam, makamnya Abu Bakar bin Salim di Inat sana misalkan itu ya dianggap seperti Ka'bah ya. Sama sih tadi rumahnya Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gures itu Ka'batul Ulama. Sama seperti itu. Wa Ka'batus Sulaha min kulli dari segala arah yang ada di Indonesia. Kan ada tadi nggih? Ada nggih tadi.
Nah, ini saya dihubungi dari Uni Emirat Arab. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Nggih Pak Yai. Jadi dari ya saya dihubungi juga oleh beliau Romo Kiai dari Uni Emirat Arab, menyimak kita semua. Nggih. Jadi beliau juga yang dari Arab sana itu senang ya, kajian-kajian yang bermuatan ilmu. Ada isinya ya, ada isinya, apalagi gratisan ya. Lebih seneng ya. Nggih, terima kasih nggih. Bu Sensita, Pak Jeje Garok nggih. Berkah teknik. Jiwaku meronta-ronta pengen nabuh iklan Ba'alawi. Apa-apa diakui pemalsuan sejarah Indonesia, pemalsuan makam, pendawiran dan lain-lain. Nggih, Pak berkah teknik. Jenengan kan berkah teknik ya. Mungkin nanti Panasonic itu ya, mungkin ya penemunya Ba'alawi. Apalagi nanti televisi LG ya apa ya milik Ba'alawi nanti. Karena nanti kota-kota itu ada sohibnya Pak berkah teknik. Jenengan dari mana Pak berkah teknik? Misalkan dari Jogja misalkan dia, sohib Jogja. Mana kota-kota nanti akan rata semua sohibnya ada yang punya. Tuhim 123. Saya belum ada yang berani klaim hadis yang aneh tidak ada di kitab manapun. Nggih, ada 3 hadis yang Pak Tuhim yang tidak pernah ada di dalam kitab manapun. Yakni hadis tentang kopi, membawa tasbih dan duduk dekat wali yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nggih, itu ada hadis. Katanya Kanjeng Nabi itu. Syarhul Aini ada. Jangan buka Syarhul Aini ada. Kemarin sudah kami bagikan semua. Nggih. Pak Muhammad Jawari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Habib khurafat takhayul gak bisa dipercaya itu. Nggih. Jadi itu keyakinan pribadi sebenarnya Pak Muhammad Jawari. Kalau mau dipercaya diri sendiri saat keturunannya ya monggo. Tapi selama ini yang kami buktikan sesuai dengan penelitian, anak-anaknya habaib itu rata-rata walaupun kecil-kecil itu enggak seperti anak-anak kita. Dolanan, guyon-guyon biasa itu ya. Enggak, mereka seperti orang-orang tua. Seperti orang tua. Ya karena memang kebangkitan dari leluhurnya. Heran saya kadang-kadang. Coba jenengan lihat anaknya Habib Syekh ketika diajak tampil di panggung sholawatan itu ya. Lah yang lu kayak orang tua ya. Padahal itu kan seumur segitu kan mesti ini rewel ya, atau pipis pae atau apa itu mencolot joget, enggak ya, kayak uang tua ya, karena memang kembali lagi ke asal klan leluhurnya. Nggih, tapi banyak takhayul atau hurufatnya. Nggih Pak Muhammad Jawari. Alim Channel Jombang rawuh nggih, monggo Jombang. Nggih, di sini ada kitab ini ada keterangan tentang Jombang, Malang, nek Surabaya itu Surabaya. Lah Habib Abu Bakar Gresik inilah yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi kita itu setiap malam tawaf mengelilingi Surabaya ya. Ini beliaunya ini. Nanti jenengan buka nggih. Nggih. Pak Lencai Boncai sohib neraka. Enggak ada yang mau, yang punya neraka itu Allah untuk menyiksa yang duraka. Nggih Pak Lencai Boncai. Jadi kalau mau ngakui gak apa-apa sohib neraka. Nggih. Sohib, bukan sohib swarga nggih. Boris Van Java hadis kopi, nggih. Sebenarnya minum kopi itu kan mubah, boleh. Tapi nggak usah dikait-kaitkan dengan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nggak kenal kopi kok. Nggak kenal kopi, Kanjeng Nabi kok mikir kopi barang. Kalau sekarang ada kafe-kafe itu kan yang mengamalkan, ya itu hadisnya sufi. Tapi aja hadis Kanjeng Nabi lah, asar itu aja lah, dawuh-dawuh itu aja. Nggih. Pak Alim Channel dari Jombang nggih. Santri goib salatin niku napa ya Pak Karsono bin Yahdi. Sebelum pindah alam, mereka masih ngotot dan ngeyel mempertahankan kebohongan yang ada di pamrihnya itu. Nggih, jenengan baca tadi nggih Pak Karsono bin Yahdi, ada wafatuhu itu ada. Nggih. Nanti sebelum Habib Abu Bakar Gresik ini meninggal itu aja sudah mulai ya ada bohongan-bohongan lagi. Jadi gimana bisa husnul khotimah? Ya wallahu a'lamu bisawabi nggih. Santri goib nggih Pak Karsono bin Yahdi masih ngeyel mempertahankan kebohongan. Santri goib. Salatin niku napa yai? Salatin niku nganggo huruf sin ya, bukan short. Sultan itu mufrad tunggal, sultanani itu tasnyah 2. Kalau salatin itu jamak taksir. Salatin. Jadi salatin itu sultan-sultan. Di antara negara bagian di Malaysia itu ada sultan-sultan. Sultan Johor, Sultan Negeri Sembilan, Sultan Perak, Sultan Terengganu, ya,
Sultan Negeri Sembilan ya, Sarawak ya, Sultan Sabah ya, itu nama Salatin namanya, Sultan. Nggih, Pak Santri Goib, Salatin itu adalah jamak dari Sultan. Sultan Salatin namanya, nggih, Salatin, nggih. Jadi ada serat Salatin, ada buku yang namanya serat Salatin itu ada, nggih. Salatin. Bukan Solatin, nganggo sa. Pak Karsono Binyati sudah. Bu Arfi Fadilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Ba'alawi dari dulu sampai sekarang mereka belum bangun dari tidurnya, makanya mereka selalu mengigo alias ngelindur, semua diklaim milik mereka. Karena ada kitabnya Bu Arfi Fadilah, ada tuntunannya. Kalau kitab ini dibaca oleh mereka, kok mereka dapat hidayah tidak mau mengamalkannya, ya alhamdulillah. Tapi justru kalau saya itu mas wali ya saya ini, ini buktinya kitab ini, Majmu' Kalam Arif bil Al-Habib Bakar bin Muhammad As-Suqaf. Subhanallah. Kanjeng Nabi saja tawaf di Surbayah, ya, Masya Allah. Jadi kalau sebutan ini Surbayah, sama seperti lisan Madura. Orang Madura mengatakan Surabaya itu bukan Surabaya, Surbayah. Ya. Nek wong Jawa mengatakan orang Madura ku medunten. Ya. Orang Madura mengatakan orang Jawa itu jebeh. W itu jadi B, jebeh. Ya. Kaulo jadi kabulo, B. Lawang jadi labang. Ya, itu nggih. Jadi di sini nggih berikutnya Siti Hajar Az-Zahra. Tetap semangat Kiai Nur ya nggih. Waalaikumsalam. Bu Siti Hajar Az-Zahra ini termasuk anggota PWLS Jawa Barat ya, Sri Kandi, pejuang nggih. Seorang pemberani ini. Begitu juga beliau seorang yang pemberani nggih. Bu Arfi Fadilah, Bu Siti Zahra nggih. Matur suwun atas dukungannya Bu Hajah. Fendi Kurniawan, jiwa ragaku tidak terima dengan klaim ngawur dari Mbak Alawi ini. Sudah saatnya Mbak Alawi dikasih paham biar tidak asal bicara nggih. Memang harus dikasih tahu. Ojo saenake ngedabrus kabeh diklaimi nggone dhewe. Sohib Malang, sohib Surabaya, sohib Pasuruan. Ada, nanti jangan bacaan ada. Sohib Situbondo, Habib Abu Bakar Gresik itu kelahiran Besuki, Situbondo sana. Kelahirannya, tapi mukimnya di Gresik. Wirawiri ya Surabaya, yang ngajar ngambil situ, bukan ngambil masjidnya, tapi di hauzah, ya, di ya kayak tempat majelis taklim gitu loh, yang milik para habib yang ada di sekitar Ngampel gitu. Terus ya sering ke Solo, ya ke Pegalongan, ke Jombang, ngisi-ngisi pengajian itu dicatat di sini, ya tanggalnya, sebenarnya dicatat nanti ya ada, ya nanti jangan baca enak. Bahasa Arabnya itu tidak terlalu sulit seperti bahasa kitab-kitab tasawuf itu. Lebih mudah, nggih. Nanti jenengan bisa didampingi oleh penerjemah dari kamus Al-Munawwar, Al-Munir atau kamus yang besar itu, Munjid. Sekarang ada AI aja, tanya ke Google. Tapi kadang-kadang Google nggak ngerti, ditanya malah tambah nanya. Nggih. Pak Fendi Kurniawan, matur suwun. Gavin, assalamualaikum dari ngaos nggih, siap nggih. Dewi Fortuna, assalamualaikum. Bravo Kiai Nusantara nggih, siap Bu Dewi Fortuna atas dukungannya. Adnan Cecep, assalamualaikum Pak Nur, salam dari ngaos. Salam dari Indramayu. Pak Alawi harus dibasmi dari bumi pertiwi, dibasmi keburukannya, jangan orangnya. Nggih. Saya kayak punya kayak gini itu masih menyayangi. Gak boleh seorang kiai itu mengorbankan perlawanan terhadap sesama umat manusia. Lawang semut saja saya larang untuk dipateni kok. Apalagi mateni menungso, nggak boleh. Oleh sebab itu, dengan cara seperti ini, semoga mereka tersadarkan. Walaupun sulitnya bukan main, tapi tetap kita harus tersabarkan. Dalam diri kita ada kesadaran dan kesabaran itu. Nggih. Alexander Jeffes King, orang yang menyampaikan kebenaran bisa saja dibenci. Nggih. Cak dulu, kan Nabi aja yang usir itu sampai hijrah itu. Makanya Nabi, apalagi kita ini nggak ada segininya kan Nabi, nggak ada apa-apanya. Suates angin. Waalaikumsalam Dewi ngaji nggih. Oh, suates angin kayak lagu suates angin ya. Saya pernah mendengar lagu itu. Suates angin, nggih, ada lagu suates angin. Usman Blora. Sebaiknya para Balawi itu diruqyah aja biar bertobat, tapi jangan tulisannya jangan ruqyat loh. Ini ruqyat itu hilal. Pak Usman Blora. Ruqyah pakai qaf. Nggih. Pakai qaf. Nggih, bukan pakai kaf. Nek pakai kaf nanti ruqyatul hilal. Tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, ruqyah. Nah, jadi suwuk bahasa Jawanya, disuwuk. Nggih. Berikutnya maaf.
Pak Tohari, assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Derek ngawas, semoga bermanfaat di dunia dan akhirat. Amin. Matur suwun sama-sama Pak Tohari. JP Channel, mereka saja lari saat negaranya perang. Gimana mau ikut perang di negara orang lain? Mereka saja tidak identik dengan orang pribumi Nusantara Indonesia. Saya raya tercinta. Enggak. Nggak ada judulnya, itu nggak ada mereka ikut berperang angkat senjata dengan benar-benar, itu nggak ada. Ada sebagian pemuda-pemuda ngambel dulu yang waktu 10 November 45 itu ya ikut-ikutan saja ya, di blok-blok gang-gang itu saja, enggak benar-benar di medan laga. Enggak. 20.000 nyawa arek-arek Surabaya, Campuran, Jombang, Mojokerto, Kediri, Sidoarjo, Gresik semua mati, dipateni Londo lan kawan-kawannya. Mereka aman. Aman. Nggih. Berita nomor wahid. Mbah Yai Makmun, kapan tobatnya Pak Yai? Semoga saja. Pak Sukron Makmun itu gak gelem baca kitab seperti ini. Nanti Pak berita nomor wahid kirimi ya, hubungi saya, tak kirim PDF-nya, kirimi biar baca, dibaca. Baca kitab kayak gini ini kiai-kiai kita tuh malas karena sudah kadung merasa alim alamah, cukup ilmunya mentok wis. Jadi saya ini orang bodoh yang selalu haus ilmu pengetahuan. Bukan orang alim saya ini, seorang bodoh. Pak Bambang Nuryanto Mbajoyo wali jeblok. Nggih, onsit. Jangan berhenti Kiai. Doktrin cucu Mukodam memang mengerikan. Saya mantan Mukibin 12 tahun. Syukron kafir sudah tercerahkan merdeka. Matur suwun Pak Onsit. Bukan karena saya Kiai Imad Gus Abbas, Pak Yai Joko Samad, Raden Syarif Rahmat, Kiai Marzuki Mustamar dan Haji Roma Irama saja, tidak. Karena Allah. Kita ini hanya sebagai perantara. Seperti tadi yang saya sampaikan, seandainya saya mau mengaku saya ketemu dengan Kanjeng Nabi, sudah sering dapat pesan dari beliau Rasulullah SAW untuk ya memurnikan ajaran Islam yang sesuai dengan kaidah Quran hadis, ya, diijma oleh ulama, dikiaskan oleh ulama-ulama sesuai dengan zamannya. Tapi tidak perlu dipercaya bahwa saya berkali-kali ketemu dengan Nabi kita. Nggak perlu dipercaya itu. Pokoknya yang dipercaya itu misi dan visi saya aja. Ingin membebaskan kotoran yang melekat pada Ahlul Bait yang mulia. Ya. Pak Abdul Hamid, kemarin pas di Mojokerto Yai kok enggak galak sama Habib loh? Ada Habib banyak di sana ya. Saya kan mengatakan toleransi. Saya menjaga intonasi. Saya sebelum naik panggung itu sudah ngomong-ngomong sama Habib itu. Tapi ya delala itu ngomong itu mesti ya sombong-sombong. Keminternya bos. Di hadapan Kiai tetap kepingin di atas. Dengan Pak Abdul Hamid cari gambar ketika Pak Karno jalan bareng dengan Sultan Hamid II Pontianak. Itu Sultan Hamid II itu kepengen di atasnya Pak Karno. Karena Pak Karno itu wong Jawa. Ini keturunan Nabi kita. Kepengen kasta tertingginya. Lalu sebab itu nggak seneng. Pak Karno itu nggak seneng sama Sultan Hamid II. Karena ngerti mesti hati ini oke tok. Coba gitu. Jangan Roy Suryo. Tapi Roy Sayo. Ya, saya bisa melihat wajah-wajahnya Sultan Hamid II itu seperti apa. Ini hampir sama seperti Mustafa Kemal Atatürk. Kita bisa membaca katurangganing wajah yang menungso. Oh, ini ambisius, ingin berkuasa. Ketok. Nggih. Akhirnya apa? Ketika ada pertemuan antara Pak Karno dengan Cilik Riwut. Ya, Cilik Riwut itu aslinya orang Dayak. Diusulkan oleh Pak Karno menjadi gubernur Kalimantan Tengah. Pada waktu itu sebenarnya kekuasaan Kalimantan Barat itu meliputi Banjar, Kalimantan Tengah, ya Palangkaraya sampai ke Kalimantan Barat sana. Tapi akhirnya dipisah menjadi beda provinsinya. Lah, bandar udara di Palangkaraya namanya apa? Cilik Riwut kan? Ya. Lah itu asli. Ya itu temannya Pak Karno yang dipilih oleh Pak Karno, orang Dayak asli. Ya begitu. Gitu. Bener itu, Cilik Riwut itu. Salam teman-teman dari Dayak. Nggih. Adil Kak Talinu, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, arus. Cilik Riwut dipilih oleh Pak Karno. Karena Pak Karno ngerti tabiatnya orang-orang Hadrami yang ambisi itu seperti itu gitu loh. Seperti Sultan Hamid II itu. Oke.
Nggih begitu nggih. Siti Saidah, semoga imigran Yaman sadar diri angkat kaki dari Indonesia. Kalau bisa ya kita bertetangga. Kasihan mereka sudah punya anak banyak. Nggih. Jezen, saudaraku semua, mari kita kembali ke laptop NO. Bacaan Tibak berjanji Burdah dan amaliyahmu NO asli, jangan NO Ba'alawi, Jatma yang politik salju. Paham saudare, ngaku sufi dunia. Nggih, leres Pak Jezen. Nggih, memang begitu. Kembali ke 5 itu. Nggih. Jadi ngaji malam hari ini kesimpulannya adalah bahwa kitab Majmu' Kalam Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf ini banyak halunya. Ya. Apakah Habib Abu Bakar Gresik itu seorang waliullah? Wallahu a'lam. Tapi secara pribadi saya mengatakan bukan. Karena ciri-ciri waliullah itu mudah deteksinya, yakni tidak berbohong, tidak halu. Apalagi seperti yang jenengan nanti pelajari di kitab ini. Tidak hanya mengusir Belanda, Jepang saja, tapi gara-gara Surabaya, Gresik bisa aman dari peperangan, dari kehancuran itu gara-gara Gresik. Gara-gara Gresik ada Habib Abu Bakar Gresik, Sohib Gresik. Sunan Giri tumbang, Syekh Maulana Malik Ibrahim tumbang. Oleh sebab itu bangkitkan lagi, Khol Gresik itu adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Gresik. Nek Sunan ing Giri ya Syekh Maulana Ainul Yakin, Sayyid Syarif Maulana Ainul Yakin, Prabu Satmoto ing Giri ya, Noto Kedaton sono. Jadi kita harus mampu membedakan mana informasi sejarah yang asli dan hanya aku-akuan mereka saja. Hati-hati dalam menerima informasi dan pandai-pandailah untuk mencernanya, menfilternya sedemikian rupa. Demikian pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan tulisan komentarnya. Semoga setiap huruf yang panjenengan tuliskan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan-kebaikan dunia sampai di akhirat panjenengan semua. Mohon dimaafkan jika ada tutur kata yang kurang berkenan, termasuk keluarga besar Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf Gresik dan yang keluarga besar yang dari Besuki Situbondo sana. Mohon dimaafkan jika ada yang kurang berkenan. Ayo kita saling mengingatkan satu sama lainnya. Demikian, wallahu a'lamu bissawab, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan bisa lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital ceramah mereka habaib. Fakih Mukodam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan, bahkan saya berpikir bahwa mereka itu Islam atau bukan. Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru mereka lah yang buat Nusantara lama merdeka, karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa kita pahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.